عليك صلوات الله عليك يا المثاني فهلال اليوم ضرت واستبيئوا بجمالك فقد سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث دينك جمع الفخر المؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعى مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين Sudah, Wak. Depan, Wak. Sini. مرحبا كل وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسين Wakil, sehat Bang Wakil. كل حين يتجلى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا صل وسلم وبارك عليه اللهم dapat syafaat dari Nabi Muhammad amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk selanjutnya acara yang kelima. Acara yang kelima yaitu sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Korwil, Abang Korwil Haji Novel Said. Betawi, Emen, yang kurang ajar, nota makasih, NKRI. Terima kasih saya ucapkan pada para tamu undangan. Saya hormati yaitu Ketua Korwil kita Abang Haji Novel Said, Abang Ustaz Fadlul Duha atau Abang Ustaz Fajar. Saya hormati para ketua gabung yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Saya hormati juga yaitu abang kita Bang Mas Korwil 02, para ketua RT 08, RW 02 juga, para Ustadz yang tidak di Bimaspol yaitu Nyempaka, Bapak Bertes, Bapak Babinsa yaitu Nyempaka, itu Pak Nur, dua tangan semua. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah hadir di sini di acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan santunan anak yatim piatu dan duafa, yang dimana kami baru melaksanakan hari ini lagi, tahun ini lagi melaksanakan santunan yatim dan duafa, yaitu sebanyak 26 sesuai dengan gardu yang ada 26 orang. Dan mohon maaf apabila sambutan dan jamuannya kurang berkenan. Bapak Ustaz kita, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon para anggota MPR yang masih berkeliaran di jalan, mohon turun. Kita duduk bareng-bareng, kumpul bareng-bareng, rempung bareng-bareng. Coba saya mohon teman-teman yang ada di atas, ini tamu kita, penceramah kita jauh-jauh datang untuk ngomong kita di sini. Abang-abang pada jauh aja semua. Coba saya mohon, coba anggota panitia di apa itu, diarahin semua anggotanya biar turun. Terus sebelumnya juga saya sampaikan sama teman-teman MPR, usahakanlah jangan main HP ya. Jadi etika ya. Ini acara Maulid. Kadang-kadang kita gatel aja tangannya main HP apa segala macam, sehingga nanti gagal paham apa yang disampaikan penceramah kita nggak paham. Ya tolonglah sehat aja untuk kita tidak aktifkan HP kita. Ya tolonglah. Paham? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagak rempuk. Apa karena ini kali ya, suasana di bawah apa namanya ini? Ini sudah tadi. Ini biar di Kota Bekasi loh ini loh. Ini banyak salam bisa kita hitung dari tadi tuh. Buat simbolis aja. Saya ulangin bang. Ya, yang jawab salam utangnya lunas nih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tagih gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kalau Panju Buha, baru ini saya kenal Panju nih. Selama ini saya kenalnya Bang Fajar aja, Bang Fajar.
Dan juga yang selain koril lah, undang koril tapi yang hadir cuma segini. Bekasi ada 50 ketua gardu. Ya, lain kali kalau mengundang seluruh undang. Jangan dicepolin undang-undang ini baru gardu nih, jadi malu-maluin KPR ini. Dan juga yang sama-sama kita hormati dari unsur TNI, ada Babinsa, Babin Kantimas dari Pondok Melati Bang ya, Pondok Gede. Iya, dan juga dari Babin Kantimas hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid yang baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disertai dengan santunan anak yatim sesuai nomor gardu. Katanya gardu ini gardu 026. Di gardu 026 alhamdulillah udah ada 4 pengganti ketua gardu. 4 coba lihat, 5 udah tuh, udah 5. Udah rukun Islam udah, mudah-mudahan nggak ada ganti lagi nih Bang. Ya, jadi ada penggantian gardu, ada yang udah meninggal gardunya ya. Jadi udah ada 5 ganti gardu. Bahkan banyak juga gardu-gardu banyak yang 7 orang juga udah ada. Ya, jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan perihal organisasi. Kalau bicara soal hikmah maulid, ada tempatnya, ada gurunya, ada. Dan kalau saya sampaikan masalah maulid, kesian Ustadz Jandar, ceramahnya gak kebagian. Para abang-abang, teman-teman khususnya para ketua gardu, seperti yang kita lihat sekarang, kondisi Bekasi dalam rangka menyambut pilkada kapan dia 2024. Anggota organisasi bagaimana menciptakan rasa aman dan nyaman kampung kita. Nah, saya minta para ketua gardu yang ada di Kota Bekasi, seluruh ketua gardu Kota Bekasi tertibkan anggota kita. Dan tentunya kita ajak untuk hadir pada tanggal 27 besok. Jangan golput, ya Bang ya. Tentukan pilihan kita. Untuk apa? Untuk masa depan kampung Bekasi kita selama 5 tahun. Kita nggak perlu siapa yang bagus, semua bagus. Jangan berpolitik anggus-anggusan, mati-matian kayaknya yang udah nggak lihat siapa kanan kiri kita. Nah, ini para ketua gardu nih, jaga. Jangan sampai juga ada oknum-oknum yang coba menggagalkan pemilu tahun ini. Bang, gardu, siap nggak nih saya ajak jaga kampung? Siap. 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 Kalau bukan kita yang bagi kampung kita, terus siapa coba? Kalau kita bikin owner kampung itu mau pulang kemana kita? Kira-kira mau pulang kemana lo? Lah iyalah, kalau orang mana-mana bikin ulah di kampung kita, ya punya kampung itu ulang kampungnya. Orang mana-mana ngendur di kampung kita, tubruk di kampung kita. Kita nggak perlu suku-sukunya anu-anu lah. Yang jelas fakta sudah ada bahwa kampung kita tubruk orang mana-mana. Gimana? Orang mana-mana datang ke kampung kita bukan hanya sekedar nyari nafkah di kampung kita. Bikin ormas Bang di kampung kita lagi. Banyak Bang, ormas-ormas kedaerahan, suku-suku lain datang ke kampung kita bawa ormas di kampung kita. Ini karena kita orang kita ini masih geblek aja, ngikut-ngikutin ormas orang mana-mana. Pertama kalau bocah lahir di sini, jual-jualnya di sini, ari-ari di kampung di sini. Lo ikut-ikutan ormas orang mana-mana. Nah kalau gampang-gampang, nih kalau ada orang sini ngikutin ormas orang mana-mana, andai kata mati jadi kumpul di sini Bang. Anyutin aja dia suruh pulang kampung orang. Di kadang-kadang juga saya suka miris juga. Dia datang kampungnya masing-masing, datang kampung kita, numpang hidup di kampung kita, berakin kampung kita, kencingin kampung kita, bikin ormas. Biasanya ribut sama ormas kita. Kan geblek gitu Bang. Ada yang marah, serahkan Pak pada saya. Nobel, udah Kota Bekasi dia punya mundur masa bagus. Ada yang mau tersinggung masalah ormas, silakan. Kadang-kadang mau tahu diri Bang ormasnya. Kalau ormas daerah kita itu masih penting malah malakin juga Bang, kadang-kadang warung-warung malakin. Dia bikin ormas di kampung mana-mana, di kita bikin ormas di kampung kita. Tapi itu pun silakan, karena negara kita negara Indonesia, negara kita berpersatuan, silakan.
Jadi kadang-kadang enggak ngerti peribahasa di mana bumi dipijak, di satu lagi ditunjuk, kan itu seharusnya. Kalau udah tahu diri, di kampung gua numpang, kan gitu. Nah, karena ada kadang-kadang. Dan tentu juga kita sebagai pribumi, sebagai orang sini. Dan ingat ya, kita lahir di Bekasi. Sudah menjadi kewajaran kalau kita masuk organisasi di daerah. Saya nggak perlu bawa masuk EBR, nggak perlu. Silakan banyak orang, tapi ikutil obat daerah kampung kita. Saya juga orang merantau, di mana saya merantau di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, bahkan saya pergi ke negara Arab. Perantau saya tahu diri di kampung orang. Saya junjung tinggi negara orang. Kadang-kadang kita kagak bang. Lu baru mencerita aja, lu di kampung orang belagu panglang, tengle, tapok di bajakin, petatang, petenteng kampung gua. Kalau hebat lu ngambil lu perantau di kampung gua, lu bikin kampung sendiri di sana. Ya, kayaknya untuk abang semua, ketika sudah menyatukan diri kita di organisasi Perbutan Repuk, jaga bang namanya organisasi. Ya, jangan ikut-ikutan organisasi, hanya gara-gara penyekiran aja nih organisasi. Jangan ada masalah baru masuk organisasi. Wah gila mau hajatan masuk organisasi, undang turun banyak saudaranya, berbanyak undangan. Jangan gampang diadu domba. Ya, ketika Korwil Bekasi sudah menentukan pilihannya, tahu diri. Ini kadang-kadang masih posting juga. Kalau gue cabut KTA, SK-nya gue cabut mau gimana? Kejem banget urusannya Korwil. Ya. Ketika sudah ada pilihan dari koordinator wilayah Kota Bekasi, kita kemana? Ya udah, ya, tentukan arah kita. Jangan ganjel juga, kadang-kadang suka ganjel juga ini, biar ini. Ya, terakhir mungkin tinggal 17 hari lagi tentunya ya. Tanggal 27 Oktober, 27 bukan? Iya 27 November, jangan lupa ya, jangan sampai golput juga. Ajak saudara kita, bini kita, yuk kita ikut berpartisipasi dalam rangka menentukan pilihannya. Ya, jaga kampung kita dari orang-orang yang berbuat tidak benar di kampung kita. Bantu aparat kepolisian, aparat pembina kita. Ya, ayo satu persatu saya mau membangun bergandengan tangan. Karena menjaga kampung nggak bisa kita sendiri bang, nggak bisa tentara juga sendiri. Ya, betul bang. Betul. Ya, itu aja mungkin kebanyakan nanti kesian. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Arti kata ada kalimat perkataan yang kurang berkenan di hati para bapak dan hadirin, saya mohon dibuka di tempat yang sebesar-besarnya. Bila itu bibul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir mungkin kita ada santunan yatim. Saya simbolis sekali bang ya. Berapa? 10 orang apa langsung aja? Bang foto ya. Foto bareng Pak.